Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nama anggota yang pertama adalah Niluh Amelia Fernanda, yang kedua Karisma Ristiva Fitri Kurnia Saputri, dan yang ketiga adalah Eliza Nurfitria. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jam Al-Quran. Pengertian jam Al-Quran. Kata jam berasal dari kata jam'a, jam'an yang berarti berkumpul. Makna Al-Quran menurut bahasa kata Quran adalah bentuk masyar atau verbal yang artinya membaca. Jadi jam Al-Quran adalah upaya untuk mengumpulkan Al-Quran yang terpisah untuk penyelidikan atau penelitian. Jalan pemeliharaan Al-Quran pada zaman Nabi, jaminan dari Allah, hafalan dan tulisan. Mereka menggunakan apapun seperti lempengan batu, tulisan, atau kulit kayu. Selain media tulis yang lazim ketika itu seperti kulit binatang atau kertas. Rasulullah menunjukkan beberapa sahabat sebagai sekretaris khusus untuk penulisan Quran. Dengan cara penulisan baik, dengan memisahkan atau ayat-ayat dan surat-suratnya, menerbitkan ayat dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah atau menerbitkan ayat-ayat dan suratnya dalam lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surat, sebagiannya ditulis sesudah bagian yang lain. Beberapa sahabat sudah masyhur sebagai penulis yang baik, apalagi dalam kepemimpinannya Rasulullah. Kemampuan menulis bahasa Arab ini mengalami kemajuan yang pesat. Rasul sangat mendorong dan memfasilitasi para sahabat dan umatnya untuk belajar tulis. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Al-Quran belum dihimpun di dalam satu mushaf karena masih menunggu kemungkinan adanya penghabisan sebagian hukum dan tilawahnya. Ketika penurunan wahyu sudah terputus dengan meninggalnya Rasulullah, maka Allah mengilhamkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengilhamkan adalah membisikkan atau petunjuk dan sebagainya kepada para khalifah yang terpimpin melakukan penghimpunan Al-Quran. Saat itu kondisi yang ada, Al-Quran hanya dihafal oleh para sahabat dan orang-orang yang terpilih. Maka sesuai dengan janji Allah yang akan menjamin keterpeliharaannya bagi umat ini. Pada masa Rasulullah, terdapat beberapa sahabat yang bertugas sebagai penulis wahyu. Apabila diturunkan ayat-ayat Al-Quran, Nabi memanggil mereka agar menulisnya di atas sarana penulisannya ada pada waktu itu. Satu naskah untuk disimpan di tempat Nabi dan yang lainnya untuk penulis itu sendiri. Pada waktu Nabi meninggal, lembaran-lembaran tulisan itu dan yang lainnya berada pada istri-istri beliau. Abu Bakar dan Umar diberikan kelapangan dada untuk memberikan tugas tersebut pada Zaid bin Sabit, yang mana sebagai pengumpul dan pengawas komisi ini Zaid bin Sabit dibantu Umar sebagai sahibul fikrah, yakni pembantu khusus. Beberapa keistimewaan tersebut diantaranya adalah: 1. Berusia muda, saat itu usianya di awal 20-an, secara fisik dan psikis kondisi prima. 2. Akhlak yang tak pernah tercemar ini terlihat dari pengakuan Abu Bakar yang mengatakan bahwa kami tidak pernah memiliki prasangka negatif terhadap Anda. 3. Kedekatannya dengan Rasulullah, karena semasa hidup Nabi, Zaid tinggal berdekatan dengan beliau. 4. Pengalamannya di masa Rasulullah masih hidup sebagai penulis wahyu, dan dalam satu kondisi tertentu pernah Zaid berada di antara beberapa sahabat yang sempat mendengar bacaan Al-Quran Malaikat Jibril bersama Rasulullah di bulan Ramadan. 5. Kecerdasan yang dimilikinya menunjukkan bahwa tidak hanya karena memiliki vitalitas dan energi, namun kompetensinya dalam kecerdasan spiritual dan intelektual. Dalam melakukan pekerjaannya ini, Zaid berpegangan pada 1. Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi Muhammad dan yang disimpan di rumahnya. 2. Ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat yang hafal Al-Quran.
Buah hasil kerja Zaid sangat teliti dan hati-hati sehingga memiliki akurasi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan satu, menulis hanya Al-Quran yang telah disepakati mutawatir riwayatnya, yaitu mutawatir berturut atau beruntun. 2. Mencakup semua ayat Al-Quran yang tidak mansuh at-tilawah. 3. Susunan ayatnya seperti yang dapat kita baca pada ayat-ayat yang tersusun dalam Al-Quran sekarang ini. 4. Tulisannya mencakup al-ahruf al-sab'ah sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. 5. Membuang segala tulisan yang tidak termasuk bagian dari Al-Quran. Nah, tidak heran Abu Bakar menyerahkan tugas ini kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah disebut penanya Rasulullah. Perintah pengumpulan Al-Quran oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu selesai dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Zaid menerima perintah beberapa saat setelah Perang Yamanah dan selesai beberapa waktu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Di samping terdapat juga mushaf-mushaf pribadi pada sebagian sahabat seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, dan mushaf Ibnu Mas'ud. Tetapi mushaf-mushaf tersebut ditulis dengan cara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid juga tidak terhimpun secara tertib sebagaimana mushaf Abu Bakar. Keistimewaan ini hanya ada pada himpunan Al-Quran yang dikerjakan Abu Bakar. Para ulama berpendapat bahwa penamaan Quran dengan mushaf itu baru muncul sejak saat itu, di saat Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Ali berkata, orang yang paling besar pahalanya dalam hal mushaf adalah Abu Bakar. Az-Zarqani menyebutkan bahwa ciri-ciri penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar ini adalah 1. Seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf berdasarkan penelitian yang cermat dan seksama. 2. Tidak termasuk di dalamnya ayat-ayat Al-Quran yang telah mansuh atau naskah bacaannya. 3. Seluruh ayat Al-Quran yang ditulis di dalamnya telah diakui kemutawatirannya. Jam Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Adapun mushaf di Madinah sebagai mushaf Al-Iman menjadi rujukan terakhir umat Islam. Ide tentang penyeragaman bacaan Al-Quran sendiri digulirkan sahabat Huzaifah bin Al-Yaman. Kesaksian Huzaifah tentang perselisihan umat Islam disebabkan perbedaan bacaan ditanggapi oleh Utsman dengan positif. Ia menyadari bahwa perbedaan bacaan ini muncul lantaran adanya perbedaan bacaan para guru yang mengajarinya berpangkal pada beberapa alternatif yang dimunculkan oleh sab'atu ahruf. Dalam kaitannya ini, seperti yang dikutip Sirajuddin dalam Nur Faizah berkata, bahwa Utsman tidak bermaksud seperti Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran, namun hanya ingin menyatukan versi qiraat umat Islam ke dalam qiraat tetap yang diketahui berasal dari Rasulullah, serta membatalkan berbagai qiraat yang bukan dari beliau, sehingga Utsman telah memberikan ruang ragam dialeknya menjadi satu dialek saja, yakni dialek Quraisy. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran dilatar belakangi antara lain meluasnya daerah Islam dan semakin banyaknya umat memeluk agama Islam secara berbondong-bondong, dan terpisah-pisahnya para sahabat di berbagai daerah kekuasaan, dan merekalah masyarakat mempelajari Al-Quran, dan tidak diragukan lagi terjadi perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, seperti penduduk Syam membaca dengan qiraat Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah membaca dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud, dan yang lain memakai qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Perbedaan ini membawa kepada pertentangan dan perpecahan di antara mereka sendiri, bahkan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kondisi umat Islam sesudah adanya mushaf yang dilakukan pada Khalifah Utsman sendiri sangat hati-hati, cermat, dan teliti ketika menyalin dengan bahasa mereka.
Salah satunya terlihat pada Gubernur Mesir Abdul Aziz Ibnu Marwan yang menyuruh orang untuk menunjukkan bahwa suatu kesalahan dalam salinan tersebut. Jika terjadi kesalahan, maka berikan padanya seekor kuda dan 30 dinar. Di antaranya yang memeriksa adalah seorang qori yang dapat menunjukkan suatu kesalahan, yaitu kesalahan naj'ah, padahal sebenarnya najah. Pada masa Khalifah Bani Umayyah yang kelima, Abdul Malik bin Marwan memerintahkan seorang ulama bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menciptakan tanda-tanda huruf Quran. Untuk mewujudkan hal tersebut, diberikan tugas tersebut, Al-Hajjaj menugaskan kepada Nasr bin Asin dan Yahya bin Ya'mur. Perbaikan Rosem Al-Utsmani terjadi melalui 3 proses, yaitu 1. Pemberian syahal yang dilakukan oleh Abu Al-Aswad Al-Duwali. 2. Pemberian ajam titik yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj. 3. Perubahan syahal pemberian Abu Al-Aswad Ad-Duwali menjadi seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Al-Khalil. Nah, dahulu Mushaf Al-Utsmani huruf-hurufnya tidak memakai tanda titik dan berharokat. Ketika bahasa Arab mulai mengalami kerusakan karena adanya percampuran bahasa dengan orang-orang Ajam atau orang-orang non-Arab, maka pemerintah saat itu memperbaiki penulisan mushaf dengan menambah harokat, titik, dan lain-lain yang dapat membantu pembaca Al-Quran bisa membaca dengan benar. Al-Quran sendiri pertama kali dicetak di Hamburg, Jerman pada tahun 1113 Hijriah. Salah satu mushaf hasil cetakan pertama ini konon terdapat Ad-Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Kairo, Mesir. Sementara di Turki pertama kali dicetak pada 1129 Hijriah. Kemudian menyusul di Iran 1248 Hijriah. Madinah saat ini terdapat percetakan Al-Quran yang diklaim terbesar di dunia. Nah, percetakan itu mulai dibangun oleh Raja Fahd pada tanggal 2 November 1982 pada Oktober 1984. Dimulai produksi dengan berbagai ukuran dengan komplek yang lengkap mulai dari masjid, showroom produksi sekaligus toko tempat penjualan, asrama, karyawan, klinik, dan perpustakaan. Percetakan ini mencetak dan diterjemahkan ke dalam 50 bahasa di dunia termasuk di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.